Selamat siang Tribuners, bersama saya Diamita. Anda sedang menyaksikan live update tribunnews.com edisi Kamis 8 Juli 2021 siang. Kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Berikut live update selengkapnya. Kabar pertama datang dari Pulau Bali. Tugas gabungan melakukan pengetatan di 7 titik pintu masuk kota Denpasar, Bali. Hal ini guna memaksimalkan pelaksanaan PPKM darurat yang tengah berlangsung di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Pengetatan untuk 7 titik mulai diberlakukan hari ini, Kamis 8 Juli 2021 pagi. Di titik-titik itu akan dilaksanakan pemeriksaan surat keterangan vaksin, kemudian pemeriksaan surat keterangan rapid test antigen untuk warga luar Bali, serta surat penugasan kerja bagi yang bekerja di Denpasar. Jika ada yang mengaku bekerja namun tidak bisa menunjukkan surat tugas, maka akan diminta untuk putar balik. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Bali, Putu Supartika, yang akan memberikan laporan. Halo Putu. Halo, selamat siang ya. Iya, baik Putu, bisa dijelaskan bagaimana proses penyekatan yang berlangsung di Kota Denpasar, Bali? Oke, Dea dan saudara, dapat saya laporkan bahwa di Denpasar khususnya untuk PPKM darurat ini dilakukan penyekatan di 7 titik. Penyekatan itu dilakukan untuk arah dari utara, khususnya dari Badung, dilakukan penyekatan di Pos Umanyar. Kemudian dari arah timur juga dilakukan penyekatan di Jalan Bypass Profesor Bagus Mantro Biaung, terus juga ada di Tohpati, ada juga di Gatsu Barat, Jalan Keboiwo dari arah barat, dan juga ada di Gunung Sangyang, juga ada di Sunset Road dan beberapa titik lainnya. Dapat saya laporkan bahwa dalam penyekatan ini petugas gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, dan Satpol PP juga Dinas Perhubungan Kota Denpasar memeriksa satu persatu kendaraan yang masuk ke Kota Denpasar. Di mana dalam pemeriksaan ini petugas meminta surat-surat seperti surat keterangan rapid antigen untuk yang datang dari luar Bali, terus untuk surat keterangan vaksin bagi yang dari luar Denpasar dan mau masuk Denpasar. Begitu juga untuk pekerja yang bekerja di Denpasar diwajibkan membawa surat keterangan bekerja dari perusahaannya. Jika nanti di dalam pemeriksaan tersebut ternyata warga tersebut tidak membawa surat keterangan dari tempatnya bekerja atau tidak membawa surat keterangan vaksin, maka dengan terpaksa petugas akan memutar balik kendaraan tersebut. Dari pantauan di lapangan, tadi pagi ada ratusan pengendara yang diputar balik karena ke Denpasar dengan tujuan tidak jelas, tidak membawa surat keterangan vaksin, juga tidak membawa surat keterangan kerja. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan. Ya, betul. Lalu bagaimana pengaturan jam malam di Denpasar sendiri, serta pengawasannya juga? Oke, untuk jam malam di Denpasar per hari ini mulai diketatkan. Kemarin untuk warung makan dan juga angkringan awalnya diperbolehkan untuk buka sampai jam pukul 22, di mana tidak boleh melayani makan di tempat atau alias take away. Tapi per hari ini lebih diketatkan lagi, di mana semua pedagang, baik itu pedagang angkringan, toko swalayan, dan lain sebagainya, disamaratakan tutup pukul 20 WITA. Jadi jika nanti ada yang melanggar akan diberikan teguran. Untuk hari pertama ini petugas akan memberikan semacam peringatan terlebih dahulu, dan jika esok pedagang juga masih melakukan pelanggaran, maka dia akan terpaksa dibubarkan, ditutup, atau barangnya diangkut, atau bisa sampai penutupan tempat berjualan. Demikian untuk jam malamnya. Selain itu, petugas juga akan mematikan WiFi di tempat-tempat umum, karena WiFi tersebut berpotensi menimbulkan kerumunan, misalkan WiFi di lapangan Pukutan Badung, terus ada juga di Banjar-Banjar dan lain sebagainya, karena sebelumnya pemerintah Provinsi Bali memberikan WiFi secara gratis di masing-masing banjar. Nah, untuk antisipasi kerumunan, maka pukul 20 WiFi tersebut juga akan dinonaktifkan. Itu. Iya, itu tadi untuk pengawasan di tempat umum ya, Putu ya. Lalu untuk pengaturan jam kerja di perkantoran sendiri di Denpasar bagaimana? Untuk pengaturan jam kerja sendiri, pertama untuk sektor esensial, semisal perkantoran, untuk perbankan itu tetap beroperasi dengan kapasitas pegawai yang hadir atau work from office itu cuma 50%, sedangkan untuk pelayanan publik 25%, sedangkan sektor yang non esensial, semisal mall,
tempat wisata itu tutup 100%, jadi tidak bisa beroperasi. Nantinya Satgas atau tim gabungan akan melakukan sweeping ke tempat-tempat atau perkantoran yang jika diketahui ada yang melewati pengaturan yang telah ditentukan, maka akan diberikan sanksi, mulai dari teguran, terus surat, hingga yang terakhir bisa sidang di tempat, karena Kejati Bali juga sudah siap akan melakukan sidang di tempat jika nantinya memang diperlukan. Untuk sektor kritikal semisal rumah sakit, terus pelayanan medis, apotek, dan pemadam kebakaran, PLN, dan lain sebagainya tetap beroperasi 100% dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Demikian yang bisa saya laporkan dari Denpasar. Ya, baik, terima kasih Putu untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke Sumatera Utara, Tribuners, aksi kekerasan oleh seorang oknum polisi terhadap mahasiswa terjadi di Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Peristiwa itu terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial. Dalam video memperlihatkan oknum polisi itu menendang mahasiswa yang tengah melakukan unjuk rasa di depan kantor DPRD Nias Selatan pada Senin 5 Juli 2021. Pihak kepolisian Nias Selatan telah mengetahui terkait video itu dan menyampaikan permintaan maaf. Polres Nias Selatan juga telah menindaklanjuti video itu dan akan menindak tegas oknum polisi yang melakukan aksi pemukulan juga penendangan terhadap mahasiswa. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Medan, Victory Hutahuruk, yang akan melaporkan dari lokasi. Halo Victory. Halo, selamat siang Kak Dea. Ya, selamat siang. Victory, bisa diceritakan bagaimana kronologi kejadian ricuh unjuk rasa di depan kantor DPRD Nias Selatan ini? Ya, baik. Jadi awalnya kronologi kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 5 Juli kemarin. Namun video ini viral di hari Selasa malam, diketahui oleh awak media di Selasa malam dan kemudian dikonfirmasi pada Selasa malam itu juga. Jadi kejadian ricuh sesuai dengan video yang kita dapatkan viral di media sosial itu awalnya di mahasiswa dibawa oleh pihak pengamanan dari pihak kepolisian. Ada beberapa mahasiswa, ada sekitar 2-3 mahasiswa dibawa masuk ke dalam gedung DPRD Nias Selatan. Dan di video lainnya di dalam gedung tersebut seorang mahasiswa dikerumuni oleh aparat hingga akhirnya ada terlihat seorang aparat yang menendang mahasiswa di dalam ruangan DPRD tersebut hampir sebanyak 5 kali. Ada tendangan ke arah mahasiswa dan mahasiswi yang merekam tersebut mengatakan ada pemukulan di situ gitu. Jadi kasus ini awalnya sempat teredam, bahkan di semua media di Nias Selatan tidak ada satupun media yang memberitakan kabar tersebut, dan hingga akhirnya viral video ini hingga akhirnya mengkonfirmasi langsung kepada pihak kepolisian di Nias Selatan dan kepada Polda Sumatera Utara. Ya, Victory, lalu apakah sudah ada tanggapan dari pihak Polda Sumatera Utara terhadap kejadian itu? Baik, pasca kejadian ini kami langsung mengkonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa kepada kejadian ini pihaknya sudah melakukan pengawasan baik kepada tim pengamanan di unjuk rasa DPRD Nias Selatan ini, dan Hadi mengatakan bahwa apabila benar terjadi pemukulan terhadap pengamanan ini nantinya, pihaknya akan melakukan pendisiplinan kepada anggotanya dalam internal, seperti itu. Jadi pendisiplinannya dalam internal Polri itu sendiri. Iya. Lalu bagaimana permintaan maaf dari Kapolres Nias Selatan yang tadi memang sudah diberitakan ya bahwa Kapolres sudah meminta maaf, dan bagaimana tindakan tegas kepada anggota yang melakukan kekerasan itu? Baik, jadi Kapolres Nias Selatan sendiri semalam sudah membuat video klarifikasi permintaan maaf, dan dia mengakui bahwa benar ada anggotanya yang melakukan penendangan terhadap mahasiswa, dan ia pun meminta maaf atas nama Kepolisian Polres Nias Selatan karena Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra langsung hadir ke Nias Selatan untuk mengamankan kondisi yang sudah mulai riuh di Nias Selatan. Jadi dia meminta maaf dan berjanji akan menindak anggota yang terbukti melakukan penindakan, pelanggaran, pemukulan terhadap mahasiswa yang terjadi pada hari Senin lalu, seperti itu.
Ya, baik Victory. Tribuners, rekan kami juga tadi sudah sempat melakukan wawancara kepada Kapolres Nias Selatan, AKBP Reinhard Nainggolan. Berikut wawancara selengkapnya. Bagaimana tindak lanjut antara pihak Polres Nisel dengan pihak mahasiswa yang bertikai kemarin? Demikian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kami bersama-sama dengan tim dari Polda Sumut dan juga tokoh masyarakat, Bapak Dandim yang diwakili oleh Dan Ramil, Bapak Kepala Desa, perwakilan dari pemerintah daerah dan juga Dinas Pendidikan daerah Nias Selatan, bersama-sama adik-adik kami dari mahasiswa sudah melaksanakan pertemuan dan juga koordinasi. Pada intinya kami memohon maaf atas tindakan anggota kami pada saat pengamanan aksi damai di depan gedung DPRD Nias Selatan. Komitmen kami dari Polres Nias Selatan, kami pelaku-pelaku ataupun oknum yang melanggar kode etik profesi Polri ataupun disiplin anggota Polri. Dan juga kami diawasi secara internal dari tim dari Polda, baik dari Itwasda maupun dari Bid Propam Polda Sumut. Dan dalam hal ini Bapak Kapolda Sumatera Utara mengawasi dan langsung menurunkan tim untuk segera meredam situasi yang ada. Kami berharap kami bersama-sama di sini, Forkopimda dan juga adik-adik mahasiswa, kami sepakat untuk menjaga Nias Selatan dan menciptakan suasana aman dan damai di Kabupaten Nias Selatan. Yahoo! Yahoo! Berita selanjutnya datang dari Sulawesi Selatan. Bencana banjir terjadi di kawasan Jalan Poros Jeneponto, Bantaing, Sulawesi Selatan. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi di Jeneponto sejak semalam. Bencana itu juga mengakibatkan jalan di Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto amblas. Akibatnya satu unit mobil yang diparkirkan di jalan tersebut pun jatuh ke sungai. Untuk mengetahui informasi kejadian lengkapnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Timur, Muh Rakib, yang akan memberikan laporannya dari lokasi. Halo Rakib. Ya, halo Mbak Dia. Rakib, bisa dijelaskan bagaimana bisa kendaraan tersebut yang diparkir di pinggir jalan bukan di rumah sehingga ia jatuh ke sungai? Oh iya, makasih Mbak. Sebagaimana kita ketahui bahwa semalam itu telah terjadi hujan deras di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Hujannya itu dimulai sejak pukul 9.30 hingga pagi hari. Nah, terkait dengan mobil yang jatuh ke sungai itu, mobil yang jatuh ke sungai, ini pemiliknya dia sedang memarkir di depan bekas kantor cabang BRI, pas di pinggir jalan. Nah, di dekat tempat parkir tersebut ada aliran air sungai yang menuju ke laut. Mungkin fondasi aliran air sungai itu tidak kuat untuk menahan beban, sehingga terjadi longsor dan mobil tersebut ikut turun ke sungai. Ya. Seperti itu, Mbak. Lalu Rakib, bagaimana berapa titik jalan poros di Jeneponto yang terendam banjir dan juga tidak sempat bisa dilewati oleh kendaraan? Kalau untuk data sementara, jumlah titik jalan poros yang tidak sempat dilewati sejak semalam hingga tadi pagi ada 3, yaitu jalan poros yang ada di Kecamatan Taruang, Kabupaten Jeneponto, dan jalan poros Kecamatan Binamu yang ada di Jeneponto, terus jalan poros perbatasan kota Jeneponto di Pakaterang. Nah, itu berlangsung selama mulai pukul 2 malam hingga pukul
6 pagi tidak sempat dilewati oleh kendaraan umum. Seperti itu, Mbak. Iya. Rakib, lalu bagaimana kondisi terkini di lokasi banjir? Apakah sudah surut atau bagaimana? Ya, untuk kondisi terkininya sih, ketiga titik jalan poros yang sempat terendam banjir ini dan tidak sempat dilewati oleh kendaraan, alhamdulillah saat ini sudah bisa dilewati semua oleh kendaraan umum. Baik kendaraan yang dari Kabupaten Bulukumba yang mau ke Makassar maupun sebaliknya. Nah, ada juga ada lagi satu unit mobil yang terseret air tapi tidak sempat saya ini abadikan gambarnya. Dia itu berada di Kecamatan Tarawan. Nah, di Kecamatan Tarawan ini salah satu langganan banjir apabila hujan turun. Seperti itu. Iya, terima kasih Rakib untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Baik Tribuners, kita menuju ke Sumatera Selatan. Suatu keluarga di Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabu Mulih Timur, Kota Prabu Mulih tidak memiliki akses keluar masuk rumah. Masalahnya rumah mereka dipagar oleh developer perumahan Gria Pelangi Indah. Pihak perumahan Gria Pelangi Indah memasang pagar sejak 2020, lantaran tidak ada jalan ke bagian belakang perumahan. Permasalahan ini juga sempat viral dan beredar video di media sosial terkait nasib dari pemilik rumah dan keluarganya yang tidak memiliki akses menuju rumah. Untuk mengetahui informasi lebih detail, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Sumatera Selatan, Edison, yang akan memberikan laporannya dari lokasi. Halo Edison. Halo Edison, bisa mendengar saya? Halo Dea. Iya. Edison, bisa dijelaskan sejak kapan pagar itu ditutup di depan rumah pemilik rumah itu dan alasan ditutup karena apa? Baiklah rekan Dea, dapat kami informasikan dari Kota Prabu Mulih, tepatnya Kelurahan Gunung Ibul, bahwa warga yang tidak developer perumahan GPI Gria Pelangi Indah. Nah, ini menurut pihak kelurahan, mereka mengaku mereka membeli tanah tidak ada akses untuk jalan sehingga menutup. Dapat kami informasikan juga ini dilakukan di sini membuat Ibu Ermi selaku pemilik rumah yang juga seorang janda ini tidak bisa melintas. Beliau terpaksa harus naik pagar untuk menuju ke luar masuk rumah, dan untuk kendaraan juga beliau titip ke tetangga. Kondisi ini juga karena beliau sempat naik turun tangga untuk melakukan aktivitas sehari-hari, warga lain yang melihat prihatin dan memberikan akses jalan di sebelah perumahan. Namun melihat hal itu, pihak perumahan menutup akses jalan menggunakan kawat berduri. Demikian Anda. Iya. Lalu ini tadi sudah ditutup sejak tahun 2020 ya. Apakah sebelumnya pernah dilakukan mediasi terkait persoalan tersebut? Karena memang ini berarti sudah hampir 1 tahun ya. Halo, Edison, bisa mendengar saya? Sekali, ini Dea. Iya, baik. Kejadian ini sudah hampir 1 tahun terjadi, dan ibu ini untuk akses ke luar masuk juga sudah dilaporkan melalui RW dan sempat dimediasi. Namun hingga saat ini dia tidak pernah mencapai kesepakatan, dan pihak perumahan tetap bahwa itu tanah mereka dan tidak ada akses jalan menuju rumah belakang rumah Ibu Ermi gitu. Iya. Saya juga sempat mendapat kabar bahwa pihak developer malah yang justru melaporkan Ibu Ermi ini ke pihak kepolisian. Kenapa ini? Apakah bisa dijelaskan?
Ya, memang benar sekali. Sempat kita konfirmasi ke pihak developer bahwa mereka melaporkan Ibu Ermi lantaran yang di belakang lainnya membuat mereka menutup akses jalan menuju perumahan. Mereka memasang pagar sehingga hal itu membuat pihak perumahan melaporkan Ibu Ermi dengan dalih Ibu Ermi memprovokasi masyarakat lainnya untuk menutup akses jalan umum. Begitu. Dapat kami informasikan juga, Dea, di belakang samping rumah Ibu Ermi ini rencananya bakal dihibahkan lahan untuk dibangun musala atau masjid dari pihak rumah. Nah, Ibu Ermi ini sendiri merupakan pemilik lahan yang menjual tanah, keluarga yang menjual tanahnya kepada pihak developer. Sementara untuk akses belakang rumah itu merupakan sungai sehingga tidak bisa untuk dilalui. Demikian, Dea. Iya. Lalu untuk mengatasi permasalahan ini, apakah sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah setempat? Oke, rekan Dia, sekarang ini saya sedang berada di kantor Kelurahan Gunung Ibul. Tempat dilakukan mediasi dengan memanggil pihak kelurahan dan pihak korban, Ibu Ermi, pihak developer, namun pihak developer tidak ingin hadir, tapi dilakukan mediasi dengan ancaman bahwa akan dirobohkan jika tidak hadir. Kemudian pihak developer datang. Namun dari hasil rapat yang kita ikuti siang ini, pihak developer tetap ngotot bahwa mereka tidak akan memberikan akses jalan dengan alasan mereka membeli lahan itu tidak ada jalan untuk menuju ke rumah Ibu Ermi tersebut. Namun mereka meminta waktu hingga siang nanti untuk memastikan apakah nanti bos mereka yang pemilik perumahan menyetujui atau tidak. Demikian, Dea. Iya, Edison. Baik, Tribuners, tadi juga sempat dilakukan wawancara bersama penghuni rumah, pemilik rumah Ibu Ermi dan juga Lurah Gunung Ibul, Fitriadi. Berikut wawancara selengkapnya. Ibu, dengan Ibu siapa, Bu? Dengan Ibu Ermi. Bu, katanya pagar rumah kita ditembok, Bu, ya? Ya benar. Itu oleh siapa, Bu? Developer. Developer perumahan apa itu? Yang katanya ada GPI 2. Jadi sudah lama itu dipagar? Sudah. Kenapa kok bisa dipagar itu, Bu? Intinya beliau itu yang punya developer itu, yang punya tanah itu minta ganti rugi 35 juta untuk buat jalan. Ke perumahan? Untuk ke rumah, masuk ke rumah aku. Jadi kita tidak ada uang, Bu, untuk ini? Ya terus terang baik, Pak. Bukannya masalah uangnya, tapi yang pertama itu tanah itu tuh kan, Pak, seputaran itu tuh kan punya kakak almarhum. Nah, tidak mungkin ya kakak menjual tanah ke developer itu tidak ada akses jalan ke tempat kami. Artinya tanah yang dibeli developer itu punya keluarga kita? Iya, masih lingkungan keluarga kita itu. Jadi selama ini melintasnya seperti apa, Bu, kita? Selama ini aku lewat rumah itu lewat tembok yang sudah pertama kali sebelum tembok itu dipagarnya dengan kawat berduri. Aku tetap lewat, walaupun banyak baju aku lah sobek gara-gara lewat itu. Nyorok, Pak, uji kita bahasa dusun di sini nyorok. Lewat bawah. Nah, itu pun masih aku kena tegur terus. Tidak boleh nian lewat situ. Sudah kita diam baik, Pak. Aku tidak pernah ini mengeluarkan kata-kata, aku diam. Tidak puas, Pak, di temboknya nian. Dipasang tembok? Dipasang di beton tembok. Boleh Bapak lihat secara langsung. Berapa meter tingginya, Bu? Kurang lebih 1 meter, Pak. 1 meter? Iya. Jadi kita untuk keluar masuk ke rumah atau ke aktivitas sehari-hari harus naik tembok? Naik tembok. Kakek perjanjian, Pak. Nggak kakek perjanjian apapun itu tuh. Agar Bapak tahu, ya, perumahan itu grenasenya atau pembuangan sharingnya itu, pembuangan airnya itu, ya, atau grenase itu melalui tanah adik.
Adik ibu. Iya, adikku tanah itu. Kemudian adikku juga mau menghibahkan tanah di sebelah rumah aku yang aku tempatin sekarang itu untuk buat musola. Musola itu digunakan untuk penduduk di situ kan. Di perumahan itu. Di perumahan itu. Karena tidak ada fasilitas musolanya. Musola. Nah, adikku menghibahkan. Nah, Nah, sejauh ini Bu sudah ada mediasi atau pertemuan dengan pihak developer kita? belum ada. Karena pihak developer selalu mengatakan sakit. Tidak ada di tempat. Kita sudah ke RT, ke RW, ke kelurahan, tapi mentok. Mentok, developer tidak pernah secara langsung mediasi dengan kita. Selalu mengelak Bu ya? Selalu mengelak. Oke. CS. Jadi tidak bisa melintas lagi? Tidak bisa, ditutupnya pakai kabar kawat. Tidak bisa lewat sama sekali. Bu, ini kejadian ibu sudah tidak bisa melintas keluar masuk rumah ini sudah berapa lama sebetulnya? Kalau sebelum Pak Mulkam ini, yang itu dari mulai bulan November. November 2020 ya? Iya. Artinya sudah hampir 1 tahun gitu Iya. melintas lewat pagar itu ya? Lewat pagar itu. Oke. Pak Lurah, kita beberapa sehari yang lewat dihebohkan dengan warga kita yang ditutup pagar sehingga tidak bisa melintas. Itu memang benar adanya atau seperti apa Pak Lurah? Iya, jadi benar. Jadi kejadian ini berawal dari bulan November tahun 2020. Bulan November 2020 dan saya menjabat di sini Februari 2021. Begitu saya tugas di sini langsung ada laporan dari Pak RW. Jadi secara cepat Pak RW dengan perangkatnya RT itu langsung laporan ke kita bahwa ada kejadian ini. Dan rencana saya mau saya tindak lanjuti dengan mediasi. Nah, pas saya mau memanggil para pihak, ternyata sudah ada laporan polisi. Jadi Pak Wahyudi developer tersebut melaporkan pihak Bu Mary ke polisi. Dalam hal ini Polsek Pramuka Timur. Dan kita dapat kabar akan dimediasi oleh Polsek. Sambil kita menunggu panggilan mediasi tersebut, ternyata ini sudah mencuat. Dan begitu mendengar kemarin, langsung saya panggil para pihak yang bermasalah ini saya panggil untuk dimediasi di kantor kita hari ini. Pagi ini, jam 9, langsung saya perintahkan staf dengan Pak RW memanggil para pihak ini. Hari ini jam 9. Dan sampai sekarang, pihak developer belum datang dan tidak ada kabar sama sekali. Sekarang juga saya layangkan surat panggilan berikutnya, surat undangan berikutnya ke kantor kita untuk dimediasi, untuk kita periksa surat menyurat dasar hukumnya, apa dasar dia menutup jalan tersebut. Kalau sekarang kita lihat dasar hukum dari Ibu Erni ini itu sudah jelas tanah tersebut jalan. Dan hasil mediasi ini kalau ternyata Ibu Erni benar tanah tersebut jalan, maka tembok tersebut akan kita robohkan hari ini juga. Itu tindakan kita. Kan melaporkan pihak Ibu Erni ini dalam perkara apa yang dilaporkan? Kita kurang tahu karena kita dikabari bahwa sudah ada masuk laporan polisi ke Polsek Timur tentang masalah ini. Secara jelasnya detailnya kita kurang tahu dalam hal apa. Nah, untuk sementara ini langkah kita dari kelurahan karena kan Ibu ini tidak bisa melintas, apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan itu tadi, kalau pihak developer ini tidak ada itikat baik untuk menjelaskan kekuatan hukum, dasar hukum mereka menutup tersebut, artinya lemah dasar hukum mereka. Sedangkan dasar hukum dari Ibu Erni ini kuat, ada SPMHT. Jadi hari ini juga kita robohkan tembok tersebut. Akan dirobohkan. Akan kita robohkan. Karena pihak developer tidak ada itikat baik untuk datang ke kita. Tribuners, kami akan kembali seusai jeda berikut ini. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif CDC dengan strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Kembali di live update Tribuners, kabar berikutnya datang dari Aceh. Puluhan pengungsi Rohingya yang berada di Provinsi Aceh telah dipindahkan ke Kota Medan, Sumatera Utara. Namun sebagian dari mereka menolak untuk dipindahkan ke lokasi itu. Mereka kemudian meminta dipindahkan untuk mengungsi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Kamis 8 Juli 2021, ada 4 orang Rohingya yang masih menempati BLK Kandang, Kecamatan Muara II, Lok Sumawe. Mereka masih di sana lantaran menunggu proses pemindahan ke Makassar. Pemindahan ke Makassar itu juga atas permintaan mereka sendiri lantaran memiliki keluarga di sana. Dan untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Serabi Indonesia, Zaki Mubarak, yang akan memberikan laporannya. Halo Zaki. Ya, halo Dea. Ya, Zaki, bisa dijelaskan kapan migran Rohingya ini dipindahkan ke Medan? Ya, baik Dea. Menurut informasi yang kita peroleh, pada Kamis 8 Juli 2001, khusus untuk proses pemindahan Rohingya ke Medan sudah selesai dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama dilakukan pada tanggal 25 Maret 2001 sejumlah 36 orang. Sementara tahap kedua pada 29 April 2021 sejumlah 45 orang. Nah, untuk tahap ketiga berjumlah 12 orang. Sementara pemindahan sudah dilakukan pada 17 Juni 2021. Demikian, Dea. Ya,
Lalu apa alasannya Zagi 4 migran Rohingya itu menolak untuk pindah ke Medan? Ya, menurut informasi yang kita terima, Dea, dari Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya, Ridwan Jalil mengakui kalau saat ini hanya tersisa 4 orang Rohingya lagi yang di tempat di penampungan sementara di BLK Kandang. Nah, mereka alasannya menolak dipindahkan ke Medan karena mereka ada keluarga di Makassar, yaitu ada seorang anaknya di Makassar sedang bekerja di sana. Mereka tidak ingin bergabung kepada pengungsi lainnya untuk ke Medan, sehingga mereka menolak untuk dipindahkan ke Medan. Nah, untuk selanjutnya, untuk prosesnya mereka harus menunggu persetujuan dari pihak imigrasi dari Dirjen Imigrasi Pusat. Nah, jadi proses pemindahan 4 Rohingya tersebut, pihak IAM sudah menyurati pihak Rudenim dari Imigrasi Medan dan pihak Rudenim dari Imigrasi Pusat untuk minta persetujuannya. Jadi awal Juli ini mungkin mereka sudah bisa dipindahkan ke Makassar. Demikian. Ya, baik Zaki. Dan Tribuners, tadi Zaki juga sudah sempat melakukan wawancara dengan Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Rohingya Kota Lok Sumawe. Berikut wawancara selengkapnya. Perlu saya sampaikan bahwa pemindahan tahap pertama itu dimulai di 29 April 2021, itu sebenarnya 93 orang. Diikuti dengan tahap kedua 17 Juni 2021 itu sekitar 12 orang. Ada masih tersisa di Pemko Losmawe dan Aceh Utara itu sekitar 8 orang. Artinya 4 orang masih di BLK tempat penanganan pengungsi, yang 4 orang lagi itu masih dalam tahanan di lembaga pemasyarakatan. Ada 3 orang di Losmawe, di LP Losmawe, dan ada 1 orang di LP Losukun. 4 orang yang masih berada di BLK Kota Losmawe, sampai saat ini kami, informasi terakhir saya dapat dari IOM dan pihak UNHCR, itu menunggu rekomendasi daripada Dirjen Imigrasi yang ada di pusat, di Jakarta. Nah, alasan 4 orang ini tidak mau pindah, karena mau dijemput oleh keluarganya yang berdomisili di Makassar sekarang. Berdomisili di Makassar, artinya kalau rekomendasi dari pihak Dirjen Imigrasi ini bakal keluar, saya dapat informasi malah dalam minggu terakhir ini. Minggu terakhir ini, yang 4 orang ini juga akan diupayakan dilakukan pemindahan ke Makassar. Kenapa mereka minta ke Makassar, Pak? Itu yang tadi, karena keluarganya di Makassar. Keluarganya di Makassar, dan yang tinggal ini pun, yang 4 orang ini orang kita tuakan dalam klaster pengungsian pada waktu itu. Baik Pak, yang dipindahkan ke Medan itu mereka menjadi pengungsi di Medan atau bagaimana Pak? Nah, tempat penampungan yang permanen barangkali, sehingga BIOM dan pihak UNHCR dapat mengurusi sesuai dengan SOP mereka. Mungkin itu, karena apa? Karena di Losmawe ini kan artinya kan emergensi, pengenaan emergensi, gedung ataupun sarana yang kita persiapkan pada waktu itu sifatnya emergensi. Jadi begitu mereka dipindahkan ke sana, IOM ada menyediakan beberapa gedung untuk penanganan fungsi yang ada di Sumatera Utara. Baik Pak. Artinya berarti masih ada sisa 4 orang lagi yang masih menunggu menunggu persetujuan dari Dirjen Keimigrasian. Mungkin dalam minggu terakhir ini sudah saya dapat informasi terakhir dari IOM ini akan dilakukan pemindahan. Makasih Pak. Kita beralih ke Kabupaten Ende. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende saat ini kewalahan mengurusi sampah di kota Ende. Produksi sampah yang terus meningkat sementara jumlah mobil angkut sampah terbatas dan mobil yang tersedia saat ini juga ada yang rusak. Tidak hanya itu, kondisi tempat pembuangan akhir di Rate, Kelurahan Tanjung juga sudah over kapasitas. Permasalahan ini ditambah dengan adanya sejumlah mobil pengangkut sampah yang rusak dan tengah diperbaiki. Ada juga mobil pengangkut sampah yang rusak dan tidak bisa diperbaiki. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, wartawan Pos Kupang, Oris Goti, yang sudah bergabung bersama saya untuk menyampaikan laporan. Halo Oris. Halo Oris Goti, bisa mendengar suara saya? Halo rekan dia. Iya,
Oris, bisa dijelaskan bagaimana kondisi TPA saat ini? Apakah sudah tadi over kapasitas atau masih bisa menampung produksi sampah? Baik dia, di Kabupaten Ende ada satu TPA atau tempat pembuangan akhir, yakni di Rate, Kelurahan Tanjung. Saat ini menurut keterangan Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Abdul Haris Majid menerangkan bahwa saat ini TPA tersebut sudah over kapasitas. Nah, namun saat ini masih tengah dipikirkan seperti apa langkah yang akan diambil pemerintah Kabupaten Ende terkait dengan kondisi TPA saat ini. Nah, perlu saya sampaikan bahwa TPA tersebut dikelola dengan sistem open dumping atau pembuangan terbuka, di mana tidak ada pengolahan atau penanganan lebih lanjut ketika sampah-sampah dibuang ke TPA tersebut. Iya. Iya, lalu apakah sudah ada fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat untuk menangani masalah sampah ini, Oris? Ya, saat ini Dinas Lingkungan Hidup tengah menemui kendala selain dari kondisi TPA tadi, dari sisi armada angkut atau mobil angkut sampah jumlahnya terbatas, di mana dari 9 unit yang ada sudah hampir setahun ini ada 4 unit yang tidak terpakai. 3 diantaranya saat ini sedang diperbaiki dan satunya dalam kondisi yang tidak bisa digunakan sama sekali. Jadi saat ini Dinas Lingkungan Hidup hanya menggunakan 5 mobil angkut sampah. Selain itu jumlah kontainer sampah yang disebarkan di beberapa titik di Kota Ende jumlahnya juga sangat terbatas. Sekian dia. Iya, lalu sebenarnya berapa jumlah produksi sampah per hari di Ende saat ini, Oris? Ya dia. Berdasarkan keterangan dari Kadis Lingkungan Hidup menerangkan bahwa sehari jumlah produksi sampah di Kota Ende bisa mencapai 37 ton dan sampah itu kemudian dibuang ke TPA. Namun itu yang diangkut oleh mobil angkut sampah, belum terhitung dengan lokasi-lokasi yang memang tidak sempat diangkut karena terbatasnya jumlah mobil angkut sampah. Sekian dia. Iya, lalu sebenarnya bagaimana prosedur penanganan sampah di Ende sendiri? Ya dia. Jumlah personil tenaga angkut sampah di Kota Ende mencapai 37 orang dengan armada angkut 5. Setiap hari para petugas sampah dengan mobil angkut sampah berkeliling seputaran Kota Ende mulai dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, Dinas Lingkungan Hidup mengarahkan masyarakat di Kabupaten Ende agar meletakkan sampah-sampah sebelum pukul 5 pagi sehingga para petugas bisa mengangkutnya. Nah, khusus untuk masyarakat yang rumahnya tinggal jauh dari akses jalan yang tidak bisa dimasuki oleh mobil sampah, maka mereka harus meletakkan sampah-sampah mereka di dekat jalan yang bisa dimasuki oleh mobil angkut sampah. Selain itu, untuk di pasar, para pedagang atau pembeli diarahkan untuk meletakkan sampah di kontainer-kontainer sampah yang sudah disediakan. Sekian, dia. Ya, Oris. Lalu apakah sudah ada rencana jangka pendek dan jangka panjang Pemkab Ende khususnya soal penanganan sampah yang makin membeludak ini? Ya, dia. Saat ini di Kabupaten Ende ada program yang tengah dijalankan, yakni program TOS, Teknologi Olah Sampah di Sumbernya. Namun, program ini lebih menyasar kepada sampah-sampah biomasa seperti ranting, dedaunan, limbah pertanian, dan sebagainya. Tidak secara khusus menangani sampah-sampah plastik, kemasan makanan, minuman, dan sebagainya. Itu yang coba dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Ende. Nah, rencana jangka panjangnya direncanakan akan dibuatkan satu TPA baru dengan luas 5 hektar. Namun rencana itu masih belum dipastikan dapat direalisasikan karena saat ini pemerintah masih untuk anggarannya masih fokus untuk penanganan COVID-19. Sekian dia. Iya, Oris tadi juga sudah sempat melakukan wawancara Tribuners bersama Kadis Lingkungan Hidup Kota Ende, Abdul Haris Majid. Berikut selengkapnya.
Utama itu karena kita masih ada ini kesadaran warga masyarakat. Ya kita selalu menghimbau pada warga masyarakat itu supaya jangan buang sampah di goa. Karena kalau pada musim hujan itu kelihatan sampah meluap di jalan-jalan. Karena masyarakat kita manfaatkan goa untuk sebagai sarana untuk buang sampah. Ya lewat kesempatan ini saya hanya menghimbau ke warga masyarakat. Ya minta kesadaran untuk tidak lagi membuang sampah. Kalau bisa ya ditaruh di tempat-tempat di jalur-jalur yang dilalui oleh kendaraan. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup siap untuk mengangkut itu. Itu yang kami harapkan itu yang pertama. Yang kedua memang dengan prasarana yang terbatas. Ya, hanya kami minta dukungan semua pihak, termasuk dukungan dari DPRD, Kabupaten Ende, untuk menghentikan sarana dan prasarana yang ada. Sehingga kerja kami di Dinas Lingkungan lebih maksimal. Ya. Itu berapa ton Pak Kadis sehari untuk kota ini? Untuk kota ini itu 37 ton dalam sehari. Ya. Berita selanjutnya datang dari DKI Jakarta. Penyekatan PPKM darurat Jawa Bali hingga 20 Juli mendatang ternyata berdampak pada kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat. Satu di antaranya dialami sopir angkot di kawasan Panasonic Pasar Rebo, Jakarta Timur. Saat diberlakukan penyekatan PPKM darurat ini, jumlah penumpang juga pendapatan juga disebut turun drastis. Sejumlah angkutan umum berjejer di dekat putar balikan jalur penyekatan Panasonic Jalan Raya Bogor, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur pada hari ini Kamis 8 Juli 2021. Sejak hari darurat atau tepatnya pada Selasa 6 Juli 2021 kemarin, angkot juga sudah tidak boleh lagi melintasi penyekatan. Kendaraan angkot jenis mikrolet ini pun kemudian menunggu penumpang yang jalan kaki dari arah penyekatan Depok, Jawa Barat. Begitunya angkot yang diputarbalikan di perbatasan Jakarta Timur Depok, seluruhnya ngetem atau menunggu penumpangnya di sekitar penyekatan. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Warta Kota, Miftahul Munir yang akan memberikan laporannya dari lokasi. Halo Munir. Ya, Dea. Munir, bisa dijelaskan kenapa angkot ini tidak diperbolehkan melewati penyekatan? Ya, sejak diberlakukannya PPKM darurat di penyekatan Panasonic, kemudian pada hari Senin, karena banyaknya para pekerja yang menaiki angkot untuk sampai ke kantor, maka aparat gabungan kepolisian, TNI, dan Pemda DKI, Pemda Jakarta Timur, melakukan pemutarbalikan juga kepada angkutan umum karena sesuai dengan instruksi dari pemerintah, semua kantor harus melakukan work from home atau bekerja di rumah sebesar 100%. Seperti itu. Ya Munir, lalu selama PPKM ini berlangsung dalam sehari, para sopir angkot ini bisa mendapatkan berapa banyak penumpang? Dari keterangan supir angkot yang saya temui, sebelum PPKM darurat diberlakukan di Jalan Raya Bogor, mereka bisa satu kali tarikan mendapatkan 10-15 penumpang. Kemudian sejak ada PPKM darurat atau penyekatan di Jalan Raya Bogor, mereka justru kesulitan mencari penumpang karena terbatasnya akses mereka untuk mencari penumpang. Nah, untuk dari hari Selasa dari Selasa kemarin, angkutan umum ini hanya mengetem di putarbalikan penyekatan Jalan Raya Bogor. Mereka biasanya mendapat 3-5 orang penumpang. Seperti itu, Dea. Ya Munir, apakah ada siasat tersendiri para sopir angkot ini untuk menyiasati ya diberlakukannya PPKM ini untuk bisa tetap mendapatkan penumpangnya? Nah, para supir angkutan umum ini, mereka menyiasati agar dapat penumpang itu di jalur-jalur penyekatan. Di jalur penyekatan, terus kemudian mereka juga masuk ke jalur-jalur alternatif atau jalan tikus. Nah, di sana karena banyak kendaraan yang melintas untuk berangkat kerja, baik dari arah Depok ataupun ke arah Jakarta. Nah, mereka dengan melintasi jalur tikus itu bisa mendapatkan paling banyak itu 8 penumpang. Seperti itu, Dea. Iya, baik Munir.
Tribuners, tadi juga sudah sempat dilakukan wawancara bersama satu di antara sopir angkot yang terdampak PPKM, M. Rizky. Berikut wawancara selengkapnya. Ya, kalau dibilang rame mah enggak bang, kalau dibilang rame malah makin kacau, malah makin berantakan gara-gara penyekatan. Berarti agak sedikit terganggu juga bang ada penyekatan bang ya? Jujur aja kalau dibilang terganggu ya terganggu bang, cuman mau gimana lagi ya, aturan dari presiden katanya sih ya kita ngikut aja bang, sebagai rakyat kecil bisa. Ya bang, biasanya sehari dapat berapa penumpang bang? Sehari tergantung bang, nggak nentu juga, kadang cuma bawa 3, 4 orang atau 5 orang paling banyak. 8 orang juga dari sini kalau lagi beruntung doang bang, kalau lagi dapat, kalau lagi nggak dapat ya 3-4 orang udah paling banyak. Ini sekarang rutenya dari arah mana ke mana bang? Dari Gandaria ke Kampung Melayu bang. Ya kalau dibilang rame mah enggak bang, kalau dibilang rame malah makin kacau, malah makin berantakan gara-gara penyekatan. Berarti agak sedikit terganggu juga bang ada penyekatan bang ya? Jujur aja kalau dibilang terganggu ya terganggu bang, cuman mau gimana lagi ya, aturan dari presiden katanya sih ya kita ngikut aja bang, sebagai rakyat kecil bisa. Ya bang, biasanya sehari dapat berapa penumpang bang? Sehari tergantung bang, nggak nentu juga, kadang cuma bawa 3, 4 orang atau 5 orang paling banyak. 8 orang juga dari sini kalau lagi beruntung doang bang, kalau lagi dapat, kalau lagi nggak dapat ya 3-4 orang udah paling banyak. Ini sekarang rutenya dari arah mana ke mana bang? Dari Gandaria ke Kampung Melayu bang. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Dusun 6 RT 3 RW 1 Pait Jaya, Desa Belelaut ditetapkan sebagai zona merah. Hal ini lantaran didapati 15 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di 9 rumah dalam satu RT tersebut. Pemerintah dan perangkat desa kemudian membagikan 50 paket sembako kepada masyarakat. Pemberian paket sembako ini untuk mendukung pelaksanaan PPKM Mikro di dusun itu yang akan dilakukan selama 10 hari ke depan. Untuk mengetahui informasi lengkapnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Bangka Pos, Rizky Irian, dan laporannya dari lokasi. Halo Rizky. Halo Dea. Ya, Rizky bisa dijelaskan kenapa bisa diberlakukan PPKM Mikro di RT tersebut? Oke Dea, untuk PPKM Mikro sendiri dilakukan di Dusun 6 RT 3. Pait Jaya, Desa Belelaut, Kecamatan Montok, dikarenakan terjadi peningkatan 11 kasus COVID-19 di dalam satu RT tersebut. Jadi dengan adanya 11 yang terkonfirmasi positif yang tersebar di 6 rumah di dalam RT 3 itu, maka Satgas bersama tim gabungan juga memberlakukan PPKM Mikro dengan menggunakan portal di depan masuk desa tersebut dengan menggunakan portal kayu. Jadi masyarakat PPKM Mikro ini bukan pelarangan, tetapi pembatasan masyarakat. Jadi masyarakat yang beraktivitas selama ini 2 hari ini bisa mengambil beberapa logistik di depan portal jika ada keluarga yang memberikan sejumlah logistik untuk kebutuhan mereka selama 10 hari ke depan, 7 hari ke depan tepatnya untuk PPKM Mikro ini. Demikian, ya. Iya, Rizky, lalu apakah ada dampak karena diterapkannya PPKM Mikro ini bagi masyarakat di RT tersebut? Untuk dampak sendiri beragam, deh. Contohnya yang dialami oleh Asmiati sendiri, warga RT 3 itu, dia merupakan penjual kue, namun saat ini penjual kue dagangannya itu kerap dijual di daerah lain. Nah, masalahnya sekarang dengan adanya PPKM Mikro, beberapa orang atau yang konsumen yang kerap membeli kue dari Ibu Asmiati sendiri mengurungkan niatnya, dia, karena mereka takut atau ragu akan kue karena status zona merah yang ditetapkan PPKM Mikro tersebut. Jadi kabar terakhir juga sudah ada 2 konsumen yang membatalkan kue pesanannya. Jadi cukup beragam deh dampak bagi masyarakatnya. Iya. Lalu tadi juga pemerintah membagikan ya bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat itu? Untuk bantuan sendiri terdapat 50 paket sembako yang diberikan
difokuskan kepada para pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Namun juga diketahui untuk saat ini jumlah dari pasien yang terkonfirmasi COVID-19 di RT 3 mengalami penambahan ya, dari yang awalnya 11 menjadi 15 untuk saat ini. Nah, jadi sembako ini juga akan diberikan secara bertahap kepada yang terkonfirmasi dan masyarakat pada umumnya. Untuk sembako sendiri juga beragam seperti beras, minyak, telur yang diberikan kepada masyarakat. Dan untuk total di Dusun Pahit Jaya RT 3 sendiri diketahui terdapat 200 kakak dengan 800 jiwa untuk yang berada di dusun. Sehingga ini bantuan-bantuan ini akan diberikan bertahap. Demikian ya. Ya, Tribuners, tadi Rizky juga sempat melakukan wawancara dengan Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Bangka Barat, Sidarta Gautama. Berikut wawancara selengkapnya. Ada 9 rumah, kalau yang terkonfirmasi ya, 9 rumah, 15 orang yang tersebar pada 9 titik rumah. Artinya 9 kakak ya, 9 kakak, tapi jumlah yang terkonfirmasi kalau jiwanya ada 15 jiwa. Seluruh sampai dengan kemarin. Hari ini saya belum cek lagi kawan-kawan tim surveillance apakah masih melanjutkan, ada yang belum terlewatkan, ada ini disusul atau sudah clear 15. Kami akan kembali seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran ya saya baca itu Pak. tuh kan pernah baca kan Ya. jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Anda masih menyaksikan live update Tribuners. Kita menuju ke berita dari Pontianak. Pemerintah masih terus mengejarkan pelaksanaan vaksinasi kepada masyarakat di tengah dilaksanakannya PPKM untuk menekan laju kasus COVID-19 di Indonesia. Seperti pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tengah melaksanakan vaksinasi massal untuk masyarakat Kapuas Hulu. Proses vaksinasi ini dilaksanakan di Gedung Indoor Voli Putu Sibau, maksud saya, sejak tanggal 7 Juli 2021 hingga beberapa hari ke depan. Vaksin yang dipakai dalam vaksinasi massal kali ini menggunakan vaksin Sinovac dengan target vaksinasi kali ini mencapai 1.000 orang. Untuk mengetahui informasi lebih detail terkait proses vaksinasi di Kapuas Hulu ini, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Pontianak, Syahrul Hakim, yang akan memberikan laporan dari lokasi. Halo Syahrul, maksud saya Sahirul, ya. Halo Sahirul, bisa mendengar saya? Sahirul, bisa dijelaskan bagaimana kondisi pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini? Oke, siap. Terima kasih rekan saya ya. Ini saya pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan sejak tanggal 7 Juli 2021. Nah, kali ini pemerintah kita Kabupaten Kapuas Hulu sedang melaksanakan vaksinasi massal yang targetnya sekitar 1.000 orang. Ya, hingga sekarang mereka masih melakukan vaksinasi karena melihat kondisi masyarakat kita di Kabupaten Kapuas Hulu sangat antusias mengikuti vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah kita untuk pencegahan penyebaran virus corona. Kemudian sempat kemarin tanggal 7 Juli 2021 peserta vaksinasi memeludak ya, karena memang target itu lebih banyak sehingga 1.000 sehingga sempat petugas keteteran untuk mengatur sistem pelayanan tersebut ya. Iya, Sahirul, lalu hingga saat ini sudah berapa banyak masyarakat di Kapuas Hulu yang menerima vaksin? Oke, terima kasih dia. Untuk data yang diterima oleh kami di lapangan berdasarkan keterangan dari Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, untuk hingga saat ini
data yang diterima oleh pemerintah daerah Kapuas Hulu dari Dinas Kesehatan bahwa ada sebanyak 9.862 orang masyarakat Kabupaten Hulu yang sudah melakukan vaksinasi. Ya. Lalu untuk jumlah masyarakat Kapuas Hulu yang terpapar virus corona, apakah sudah ada jumlah yang dilaporkan lagi oleh pemerintah? Oke, untuk jumlah masyarakat Kapuas Hulu yang sudah terpapar COVID-19 hingga saat ini berjumlah sekitar 352 orang, ya, yang meninggal sekitar 17 orang, terus 20 orang itu masih diisolasi, kemudian 16 orang itu pasiennya sedang dirawat, sisanya sudah sembuh dia. Iya, Sairul. Lalu ada berapa jumlah yang sudah meninggal dunia akibat paparan virus corona ini di Kapuas Hulu sendiri? Oke, jumlah yang meninggal dunia saat ini akibat COVID-19 meningkat menurut data dari Dinas Kesehatan. Awalnya 2020 kemarin hanya 3 orang, hingga sekarang 2021 hingga bulan Juli itu bertambah menjadi 17 orang dia. Dan ini merupakan angka yang terbanyak di Kabupaten Kapuas Hulu dari 2020, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu ini melakukan berbagai macam pencegahan, baik dengan menerapkan kemudian untuk melakukan antisipasinya, pemerintah Kapuas Hulu sudah melakukan setiap puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Hulu yang cukup banyak juga masyarakat yang ikut melakukan vaksinasi. Sekian ya dari Kabupaten Kapuas Hulu, Tribun Pontianak. Iya, terima kasih Sairul untuk laporannya. Selamat kembali bertugas. Beralih ke Jambi, Tribuners, satu RT di Desa Bukit Mas, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi, di lockdown selama 5 hari. Pasalnya terdapat 16 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di RT 3 tersebut. Awal muncul belasan yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, lantaran warga itu membawa pasien terkonfirmasi positif menuju ke rumah sakit rujukan di kota Jambi. Akibatnya, kawasan itu pun ditetapkan sebagai zona merah dan dilakukan micro lockdown. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan kami dari Tribun Jambi, Hasbi Sabirin, yang saat ini sudah bergabung bersama saya. Halo, Hasbi. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, baik Hasbi. Benarkah di RT 03 di Desa Bukit Mas Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini di lockdown? Dan bagaimana ceritanya, Hasbi? Ya, baik Dea dan semua pemirsa Tribun News. Di sini kami melaporkan dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Memang ada pada tanggal Halo Hasbi, bisa mendengar saya? Ya, baik Dea. Ya, perlu kami sampaikan bahwa memang ada di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, memang terdapat satu RT di Desa Bukit Makmur saat ini mengalami lockdown. Ditetapkan satu RT itu lockdown karena di satu RT itu mengalami ada peningkatan kasus terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, berdasarkan informasi yang kita dapat, hingga kemarin itu ada sekitar 16 warga RT 03 maupun RT 01 di Desa Bukit Mas, Kecamatan Sungai Bahar itu ada yang terkonfirmasi positif COVID-19.
Namun melihat kondisi itu meningkatnya angka COVID, pihak Satgas COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi saat ini menerapkan 2 RT itu menjadi lockdown atau PPKM secara ketat, begitu dia. Iya, Mas Bil, lalu bagaimana tindak lanjut dari Satgas COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi ini dengan adanya lockdown di RT 03 tersebut? Ya, baik dia. Kalau saat ini di 2 RT tersebut itu sudah ditetapkan oleh Satgas Kabupaten Muaro Jambi sebagai zona merah dari penyebaran COVID-19. Terhadap 2 RT itu juga saat ini itu kegiatan dan aktivitas masyarakat setempat itu sudah dibatasi oleh pemerintah dan Satgas COVID-19. Saat ini juga petugas kepolisian maupun TNI dan Satgas COVID-19 Kabupaten Muaro Jambi sedang melakukan penjagaan aktivitas masyarakat di 2 RT tersebut. Ya, perlu diketahui juga dia di RT 03 dan 01 Desa Bukit Mas, Kecamatan Sungai Bahar itu terdapat 55 rumah yang terdampak lockdown tersebut dengan jumlah warga yang terkena itu kurang lebih 116 orang. Ya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi juga saat ini telah melakukan tracing terhadap ratusan warga yang memiliki kontak erat dengan pasien yang terpapar COVID-19. Saat ini mereka sudah melakukan uji swab terhadap warga di sana sekitar 45. Dan hari ini sudah keluar dinyatakan positif bertambah. Ya, ini sebanyak 22 orang. Begitu dia. Ya, baik Hasbi. Tadi juga sudah sempat dilakukan wawancara bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, Afif Udin. Berikut wawancara selengkapnya. Di nomor 17/2021 bahwa ada di salah satu wilayah kita yaitu Desa Bukit Mas, Kecamatan Sungai Bahar pada tanggal 21 bulan kita telah ada meninggal salah satu warganya di usia 42 tahun menggunakan prokes, tetapi mungkin terkonfirmasi positif lewat swab antigen, belum sempat PCR, keburu meninggal dan sudah dilaksanakan tata laksana prokes. Kewajiban puskesmas adalah melaksanakan tracking testing dan ditemukan saat itu ada sekitar 22 ya terkonfirmasi positif. Ulang lagi Bang, yang terkonfirmasi positif 22 dari kurang lebih 47 yang dilakukan swab. Nah, karena hasil positif 22 itulah, dari 22 itu ada kurang lebih sekitar di atas 10 rumah. Di dalam Mendagrinya mengisyaratkan bahwa ketika ada satu wilayah RT lebih dari 5 rumah yang termasuk positif, termasuk zonasi merah, implikasinya adalah penerapan PPKM ketat. Kalau bukan lockdown ya, beda kalau lockdown skalanya luas, tetapi ini PPKM ada berarti skala mikro, skala lebih kecil lagi karena memungkinkan dia wilayah RT. Karena kebetulan Bukit Mas itu bagian dari desa yang sebaran rumah tangganya berjauhan 50 meter. Nah, sehingga pada saat ini kemarin ada koordinasi dengan Satgas Kabupaten yang kebetulan dipimpin oleh Wakil Satgas Pak Kapolres. Kami bersama-sama dengan Kasat Pol PP, Kepala BPBD, dan sektor terkait yang ada di wilayah camat, desa melaksanakan PPKM, penerapan PPKM mikro skala ketat di 2 RT, RT 1 dan RT 3. Dari hasil pelaksanaan PPKM ini kita menjaring ada 116 warga yang kita konfirmasi PCR, yaitu ada 42. Sambil menunggu hasil ini belum sampai hari ini, insya Allah nanti sore paling lambat besok akan ada informasi kasus
apakah mereka tertular, ada paparan apa tidak. Nah, terkait dengan pelaksanaannya, bahwa kita dibantu, difasilitasi juga oleh pemerintah daerah terkait dengan bagaimana makan minum warga yang terdampak selama 5 hari itu diberikan suplai data. Kemudian dari Polri, anggota Polri membuat camp, mendirikan tenda untuk pengawasannya dari sisi penerapan disiplin masyarakat di 2 RT tadi, supaya selama 5 hari itu tidak ada kegiatan apapun selain di rumah untuk isolasi mandiri. Dan hasil terakhir kemarin ada 1 lokasi yang diperuntukkan untuk isolasi yang konfirmasi positif, 22 orang itu dilokalisir di salah satu gedung yang milik desa Bukit Mas itu, yang kebetulan terletak di RT 1. Jadi kita memantau oleh nakesnya dari sisi pengobatan atau tata laksana kasusnya. Di samping itu dari pihak Polri mengawasi gerakan disiplin ketat, dan kita buat jadwal harian, kegiatan harian dari mulai pagi ada senam pagi, kemudian ada arahan penyuluhan mulai siangnya, kemudian istirahat, dan beberapa pemberian obat dari puskesmas juga dikerjakan. Sehingga kita berharap nanti bagian dari wilayah penerapan PPKM yang sebagai pilot project atau percontohan, kalau nanti dievaluasi akhir setelah 10 hari tidak ada lagi muncul kasus penularan, artinya PPKM ini berhasil. Jadi nanti kita mau lihat 10 hari ke depan. Dan kita terima kasih benar dari sisi bidang kesehatan, difasilitasi dari TNI Polri, kemudian dari daerah, dari pemerintah daerah juga memfasilitasi dari sisi logistiknya melalui dinas sosial. Itu yang ini konfirmasi positif 22 semuanya OTG, tidak ada yang klinis. Jadi kalau OTG memungkinkan untuk isoman di rumah tangga atau di tempat fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah. Kabar selanjutnya datang dari Manado, Tribuners. 6 orang dari kapal Pelni KM Tilongkabila terdeteksi positif COVID-19. Hal ini diketahui dari hasil pemeriksaan swab antigen dan juga swab PCR yang berlangsung di bagian luar terminal yang menghadap ke dermaga Pelabuhan Samudra Bitung pada Rabu 7 Juli 2021. 6 orang di KM Tilongkabila ini, 3 diantaranya penumpang dan juga 3 lainnya merupakan kru kapal. Berdasarkan informasi yang didapat, KM Tilongkabila mengangkut 38 orang penumpang. 5 diantaranya merupakan anak-anak yang bertolak dari Pelabuhan Beno Bali ke Pelabuhan Samudra Bitung pada Rabu 7 Juli siang. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Manado, Christian Wayongkere, yang akan memberikan laporannya. Halo Christian. Halo rekan Dea, selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, Christian, bisa dijelaskan bagaimana pemberlakuan pengetatan yang mengacu pada aturan pemerintah pusat, provinsi, dan juga pemerintah kota terkait orang dari luar daerah masuk ke Bitung, Sulawesi Utara? Terima kasih rekan Dea. Dapat kami laporkan dari Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, pemberlakuan pengetatan terhadap orang yang masuk dari luar daerah ke dalam Kota Bitung terus diperketat dan dilaksanakan oleh jajaran. Dalam hal ini pemerintah, TNI Polri, dan instansi vertikal terkait lainnya. Seperti yang dilakukan oleh jajaran gabungan di Pelabuhan Samudra Bitung pada Rabu kemarin melakukan pengetatan terhadap penumpang dari kapal Pelni KM Tilongkabila yang bertolak dari Pelabuhan Benoa, Bali, dilakukan swab antigen. Dan didapati awal ada 6 orang dari atas kapal itu yang positif terdeteksi positif COVID-19, sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan swab PCR dan hasilnya sementara menunggu rekan Dea. Ya, Christian, lalu siapa saja yang dilibatkan pada pengetatan tersebut khususnya di jalur laut ya, di pelabuhan? Baik rekan Dea, untuk instansi terkait yang terlibat dalam upaya pengetatan dalam hal ini bertujuan untuk mencegah dan memutus mata rantai pandemi COVID-19, ada dari unsur TNI Polri, TNI dalam hal ini puskesmas, Rumah Sakit Angkatan Laut, Rumkital Dr. Wahyu Slamet Bitung. Untuk unsur Polri ada Polsek Kawasan Pelabuhan
Samudra Bitung, dan kemarin juga dipantau oleh Bapak Wakapolres Bitung, Kompol Hendra, dan juga dari unsur Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Bitung, dari Kantor Kesehatan Pelabuhan Bitung, dari Dinas Kesehatan Kota Bitung, rekan Dea. Ya, lalu apa hasil dari pemeriksaan swab antigen ini terhadap penumpang kapal Pelni yang mengangkut penumpang dari luar daerah saat daerah yang menerapkan PPKM darurat ini, Christian? Baik, rekan Nur dan Tribuners, hasil seperti tadi yang sudah disampaikan awal, dari 6 orang di atas kapal KM Tilung Kabila itu semuanya teridentifikasi atau terindikasi positif COVID-19. Sehingga mereka sudah menjalani pemeriksaan swab PCR, dan hasilnya masih akan menunggu. Sementara menunggu hasil tersebut, 3 orang kru kapal harus menjalani isolasi di atas kapal. Sementara 3 penumpang lainnya menjalani isolasi di rumah singgah milik pemerintah Kota Bitung. Rekan Dea. Ya, baik, tadi Christian juga sudah sempat melakukan wawancara Tribuners bersama AKP Wayan Budiarta selaku Kapolsek kawasan Pelabuhan Samudra Bitung. Berikut wawancara selengkapnya. Oke, selamat siang Pak Kapolsek. Apa yang dilaksanakan Kapolsek Pelabuhan dan jajaran kepelabuhanan di sini, Pak? Baik, terima kasih atas kesempatan. Kami bisa jelaskan bahwa untuk kegiatan seperti ini adalah kegiatan pemeriksaan dalam rangka penyekatan pemutusan rantai COVID, terutama bagi penumpang yang baru tiba di Pulau Bitung yang berasal dari daerah PPKM darurat. Nah, ini kita laksanakan dengan tujuan untuk kesehatan kita bersama, protap yang ada untuk meminimalisir angka penyebaran COVID yang ada di daerah kita. Bitung adalah pintu masuk, ini sangat berperan sekali dalam hal untuk pencegahan supaya penularan itu kita putus melalui pemeriksaan ini. Terhadap penumpang yang turun dilakukan tes swab antigen sesuai protap yang ada, itu ranahnya dari Dinas Kesehatan, dan itu sudah dilakukan terhadap penumpang yang turun. Jumlah yang turun dan penumpang asal dari pelabuhan awal. Jadi untuk penumpang yang turun 38 orang, dewasa 32, anak-anak 8. Kesemuanya sudah dilakukan tes swab antigen dan sudah ada hasilnya. Hasilnya ada yang negatif, ada yang positif. Yang untuk yang positif nanti ranahnya dari kesehatan juga, dalam hal ini Rum Vital, mereka akan menangani secara bertahap isolasinya, termasuk perawatan bagi mereka. Tadi sudah dilakukan, sekaligus di tempat ini dilakukan swab PCR terhadap 3 orang yang terkonfirmasi positif. Hasilnya belum kelihatan karena memakan waktu. Mungkin sebentar malam atau besok sore. Nanti silakan koordinasi dengan Rum Vital. Yang jelas yang dilibatkan adalah semua pemangku kepentingan yang ada di pelabuhan, termasuk kita juga di tingkat Polres, KSOP, Lindo, kemudian dari KKP, kemudian dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan, itu sudah berperan semua, termasuk rekan-rekan media juga membantu kita dalam hal pengawasan. Kita beralih ke Kalimantan Utara, Tribuners. Wali Kota Tarakan kembali menerbitkan Surat Edaran nomor 605 tahun 2021 pada Selasa 6 Juli 2021. SE ini mengatur perihal kriteria dan persyaratan perjalanan orang menuju target baru, masyarakat produktif dan aman dari COVID-19 Kota Tarakan. Ada 10 poin penting yang tertulis dalam SE terbaru tersebut. 2 di antaranya, pelaku perjalanan diwajibkan untuk menunjukkan surat keterangan vaksinasi dan juga tidak lagi menggunakan Genos. Di Bandar Udara Juwata Tarakan sendiri, SE Wali Kota tersebut siap diterapkan mulai hari ini Kamis 8 Juli 2021. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya rekan wartawan Tribun Kaltara, Andi Fauzia, yang akan memberikan laporan. Halo, Zia.
Halo, Zia. Ya, rekan Dea, selamat siang. Iya, Zia bisa dijelaskan bagaimana persiapan Bandar Udara Juwata Tarakan ini seusai dikeluarkannya SE Wali Kota terbaru tersebut? Ya, rekan Dea, terima kasih. Selamat siang, Tribuners Indonesia. Saya Zia melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Dapat saya sampaikan hari ini, ya memang sejak Kamis 8 Juli 2021 mulai hari ini, Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Kota Tarakan. Adapun mulai hari ini, yakni setiap pelaku perjalanan atau penumpang dari luar Kaltara diwajibkan menunjukkan surat hasil keterangan swab PCR negatif atau antigen negatif dan genos tidak lagi diberlakukan. Begitu juga dengan surat keterangan vaksinasi minimal dari dosis pertama. Kebijakan ini memang diterapkan oleh Wali Kota Tarakan pasca mengeluarkan surat edaran nomor 605 tahun 2021 tentang kriteria persyaratan perjalanan orang menuju tatanan baru masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Adapun SE ini sebelumnya berdasarkan informasi yang saya himpun dari Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kota Tarakan, Hidayat sendiri, beliau mengatakan bahwa kebijakan ini diterapkan setelah diturunkannya SE nomor 14 yang diterbitkan oleh tim Satgas Penanganan COVID-19 terkait kriteria perjalanan orang menuju tatanan baru masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Dan sebelumnya juga di Bandar Udara Juwata Internasional Kota Tarakan, Kepala Bandar Udara Pak Agus Prianto mengatakan pihaknya juga sudah menerapkan SE dari Dirjen Kemenhub nomor 45 tahun 2021 tentang petunjuk perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara. Dalam SE tersebut juga poin penting yang dikhususkan yakni pelaku perjalanan yang ingin menuju Pulau Jawa dan Bali pasca penerapan PPKM Mikro wajib menunjukkan surat keterangan sudah menjalani vaksinasi dan juga swab PCR. Ya. Dan sempat pula dampak dari penerapan SE tersebut ada beberapa pembatalan penerbangan, namun hari ini aktivitas penerbangan mulai kembali normal. Ya, Dea. Oke, Zia, apakah SE baru tersebut hanya diberlakukan bagi pelaku perjalanan dari luar Kaltara masuk ke Tarakan, dan bagaimana juga prosedurnya? Ya, Dea, memang untuk SE nomor 605 yang diterbitkan oleh Wali Kota Tarakan Dr. Hairul diperuntukkan bagi pelaku perjalanan yang berasal dari luar Kaltara yang ingin masuk ke Kota Tarakan. Jadi sekali lagi bagi penumpang yang berasal dari luar Kaltara. SE nomor 605 tahun 2021 ini sendiri ada 2 poin penting memang yang ditekankan di sini. Pertama, yaitu pelaku perjalanan dari luar Kaltara wajib menunjukkan hasil swab negatif PCR ataupun hasil swab negatif swab antigen. Kemudian mereka yang menggunakan alat persyaratan kesehatan seperti genos pada saat tiba di Kota Tarakan wajib kembali melakukan uji swab antigen atau PCR secara mandiri dan dengan biaya sendiri. Kemudian dalam SE ini juga dijelaskan untuk hasil swab negatif PCR itu hanya berlaku sekitar 2 kali 24 jam atau 2 hari. Kemudian untuk swab antigen hanya berlaku 1 hari. Artinya bagi penumpang atau pelaku perjalanan yang berasal dari luar Kaltara yang ingin memasuki Kaltara, ketika sampai di Kota Tarakan, mereka yang menunjukkan swab antigen negatif wajib kembali melakukan uji swab antigen. Sementara bagi mereka yang menunjukkan hasil swab negatif PCR
bisa melanjutkan kembali perjalanan ke rumah masing-masing. Demikian Dea. Ya, Zia, lalu terkait penerapan PPKM Mikro, apakah Tarakan juga termasuk daerah yang menerapkan kebijakan tersebut? Ya, Dea, perlu saya luruskan di sini, memang sesuai instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro darurat, hanya ada 43 kabupaten atau kota yang melaksanakan PPKM Mikro. Sementara di Provinsi Kaltara sendiri hanya ada 1 kabupaten yang melaksanakan PPKM Mikro, yaitu ada di Kabupaten Bulungan. Dan sejak 6 Juli kemarin, Kabupaten Bulungan sudah melaksanakan PPKM Mikro. Sementara untuk di Kota Tarakan sendiri, Kota Tarakan tidak masuk dalam instruksi Mendagri nomor 17 tahun 2021 untuk melaksanakan PPKM Mikro. Namun Dea, untuk di Kota Tarakan sendiri, Wali Kota Tarakan Dr. Khairul Mkes memberlakukan kebijakan gas rem. Gas rem di sini maksudnya kebijakan pelonggaran ketika terjadi penurunan kasus dan kembali diketatkan ketika terjadi kenaikan kasus sendiri. Adapun untuk contoh kasus untuk pelonggaran sendiri, masyarakat masih bisa beraktivitas seperti melakukan kegiatan seminar, pertemuan, rakerda, dan juga kegiatan pernikahan. Namun tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sementara untuk beberapa kegiatan pembatasan seperti dikatakan Wali Kota Tarakan Dr. Khairul, ada seperti kegiatan olahraga masih dibatasi, apalagi yang masih harus berinteraksi secara fisik atau bersentuhan dengan lawannya. Sehingga kebijakan gas rem ini diambil oleh Wali Kota Tarakan untuk meminimalisir angka penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Dan perlu saya sampaikan juga di sini, sampai saat ini kasus Tarakan yang mencapai angka positif konfirmasi COVID-19 yaitu sekitar 6.351 kasus, dan untuk kasus sembuh sudah mencapai 6.071 kasus, sehingga kebijakan gas rem Wali Kota diambil dalam rangka menekan upaya penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Demikian Dea. Ya, baik Zia. Tribuners tadi juga sudah sempat dilakukan wawancara bersama Wali Kota Tarakan, Dr. Khairul. Berikut wawancara selengkapnya. Pertemuan antisipasi kita, karena kita lihat kemarin ini kan mulai naik lagi. Dari pertemuan biasanya 12 setiap hari, sekarang naik 10, kemarin sempat naik 32, turun lagi 10, kemarin naik 22 begitu ya. Dan ada kematian, sehingga dan yang dulunya rumah sakit kita kosong sekarang mulai terisi lagi. Tadi datanya 6 di rumah sakit kota, ada 8 di rumah sakit provinsi, ada 9 di rumah sakit Pertamina, ada 2 di rumah sakit AL, jadi RSAL. Jadi kan perlu kita antisipasi. Kita tadinya dari zona kuning kemarin sudah masuk zona hijau, zona oranye. Walaupun tadi saya lihat turun lagi per 1 Juli kita turun lagi ke kuning. Tetapi kuningnya itu kalau dulu kita kuning ada tinggal 4 kelurahan yang kuning. Hijaunya lebih banyak, ada 16 kelurahan yang hijau. Sekarang yang semua beberapa kelurahan itu beberapa tinggal kemarin tuh tinggal 4 yang kuning. Habis itu nambah 8 yang kuning, 12 yang hijau. Nah, kemarin ini sisa utara yang tadi kemarin itu sisa utara yang hijau, yang lainnya sudah kuning dan oranye. Jadi itu juga perlu menjadi perhatian, jangan sampai masuk ke merah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Tribuners untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa saksikan live update berikutnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Saya Dea Mita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.